Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Teguh Amnar Official. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan formasi, kuota, dan jadwal P3K tahun 2022. Barangkali teman-teman selama ini bertanya kapan sih dibuka seleksi P3K tahun 2022, kemudian siapa saja sih yang berhak mengikuti atau apa sih formasinya, ya. Kalau kita berkaca kepada tahun sebelumnya, itu P3K lebih banyak difokuskan kepada guru, dan apakah tahun 2022 ini juga akan demikian? Ya, sama-sama kita simak dalam pembahasan ini. Namun sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman membantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memotivasi saya pribadi untuk terus menggali informasi dan men-share kepada teman-teman semua yang sudah berkunjung di channel ini. Ya, terima kasih ya sebelumnya bagi yang sudah subscribe. Langsung saja berita hangatnya itu adalah pada tahun 2022 ini, Menpan RB Cahyokumolo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini pemerintah hanya akan merekrut ASN P3K. Namun P3K tahun 2022 ini difokuskan untuk 3 bidang saja. Nah, berarti dari statement yang telah dikeluarkan ini, untuk formasi CPNS tidak dibuka dan tidak diprioritaskan di tahun ini. Karena berkaca dari tahun sebelumnya, banyak calon ASN P3K itu yang masih belum mendapatkan kesempatan. Ada yang lulus di tahap 2 passing grade-nya tapi belum mendapatkan formasi, ada yang belum lulus, masih belum dilaksanakannya tes seleksi P3K tahap 3. Nah, seperti ini statement beliau. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K. Dan di tahun ini formasi untuk CPNS tidak tersedia. Ya, dikutip dari laman menpan.go.id. Oke. Nah, ternyata hal ini juga sudah diatur dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B1121-SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Nah, bunyinya di sini saya men-screenshot saja sebagian isi surat, ya, akan saya bacakan. Memperhatikan hal tersebut di atas, pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Ya, kata kunci ini hanya untuk P3K. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian usulan kebutuhan P3K pada informasi sebagai berikut. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020. Instansi melakukan pembaharuan data terkait dengan struktur organisasi, analisis jabatan, ABK, eksistensi pegawai, usulan P3K, dan masa hubungan perjanjian kerja. Kemudian instansi juga menyampaikan usulan, kebutuhan wajib ya yang akan dibutuhkan di tahun 2022. Kemudian bagi instansi daerah, kebutuhan guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, berarti nanti operator akan mengupdate kembali data kebutuhan guru di sekolah masing-masing, dan itu akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan formasi P3K. Nah, formasi apa saja yang akan dibuka di tahun 2022 ini? Yang pertama itu ada tenaga kependidikan. Kalau sebelumnya itu difokuskan kepada guru, berarti sekarang di tahun 2022 ini Tendik juga akan punya kesempatan. Tendik yang seperti teman-teman yang di tata usaha, di perpustakaan, atau di bagian sekolah selain guru itu ada kesempatan untuk mengikuti P3K tahap ini. Kemudian yang selanjutnya itu tenaga kesehatan. Ya, barangkali di sebagian daerah itu sudah membuka ya di tahun, kayak di ada salah satu di Kabupaten Jawa itu sudah membuka tenaga kesehatan atau tenaga medis terkait dengan P3K. Namun mayoritas di tahun 2021 itu formasi P3K itu diisi oleh guru, karena mengingat dan menimbang kebutuhan guru di Indonesia itu sangat tinggi. Yang selanjutnya itu tenaga penyuluhan. Ya, tenaga penyuluhan bisa jadi penyuluhan di BKKBN atau di Kemenak maupun di sektor-sektor pertanian dan sebagainya. Intinya formasi tenaga penyuluhan. Nah, yang satu lagi jangan lupa bahwa ada
P3K tahap 3 yang kemungkinan akan dilaksanakan berbarengan dengan ketiga formasi di atas ini. Jadi P3K tahap 3 itu akan dilaksanakan berbarengan atau memang teman-teman yang tidak lulus di P3K tahap 3 juga berhak untuk mengikuti kesempatan di tempat lain. Kalau misalnya guru TIK barangkali bisa punya kesempatan untuk mengikuti di tenaga kependidikan. Ya, mudah-mudahan apapun yang teman-teman ikuti itu bisa membawa keberuntungan dan bisa lulus di menjadi ASN P3K. Nah, kemudian kuotanya berapa? P3K pusat kuota totalnya adalah 93.554 melalui jalur P3K, meliputi tenaga guru 45.000, dosen di bawah Kemendikbud dan Kemenak itu 20.000, dokter atau tenaga kesehatan 3.000, dan jabatan teknis lainnya ya seperti penyuluhan tadi 25.554. Nah, kemudian untuk daerah kuotanya itu ada 942.257 yang melalui jalur P3K ya, meliputi tenaga guru kuotanya 758.018 orang dan fungsional selain guru itu 184.239. Nah, jadi totalnya itu semua adalah 1.086.128 orang. Nah, lumayan tinggi ya, walaupun kemarin itu kuotanya dibutuhkan itu sekitar 5 juta orang untuk guru saja. Ya, tapi ini karena sudah lumayan banyak yang lulus di P3K tahap 1 dan 2, barangkali ini juga jumlah angka yang sangat besar untuk teman-teman dan kesempatan yang sangat luar biasa. Semoga bisa mendapatkan informasi di tahun ini. Nah, sebelumnya untuk jadwalnya, mengenai jadwal P3K, ya, Sekretaris Dirjen GTK, tenaga GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mbak Nunuk juga sudah menyebutkan hingga sampai saat ini masih belum ada informasi pendaftaran P3K guru tahap 3. Ya, bukan cuma P3K guru ya, untuk P3K ya, formasi lain juga masih belum ada informasi karena teman-teman di Kemendikbud itu masih berproses terkait dengan penetapan dan penyerahan SK NIP3K tahun 2021 kemarin. Masih banyak yang belum selesai, jadi mudah-mudahan segera diselesaikan dan P3K tahap 3 itu bisa segera dibuka ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu mengecek informasi, mengupdate secara berkala informasi di situs SSJASN, baik di Guru P3K Kemendikbud atau di Instagramnya Mbak Nunu. Itu nanti di sana akan ada informasi jika memang sudah dilakukan pembukaan atau pendaftaran untuk formasi P3K di tahun ini. Ya, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan dapat informasi yang lebih menarik lagi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kata kuncinya adalah jangan mudah menyerah, tetaplah optimis karena Tuhan sebagaimana prasangka hambanya. Jadi buat teman-teman yang masih belum beruntung, buat teman-teman yang masih menunggu SK-nya, tetap semangat, jangan menyerah, dan kita harus optimis. Insya Allah akan diberikan rezeki jika memang itu hak kita. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.